Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya harap selalu sehat ya, tetap semangat, tetap semangat mengerjakan tugas akuntansi biaya. Oke, hari ini kita masuk pertemuan ketiga mata kuliah akuntansi biaya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai metode harga pokok proses bagian pertama. Kalau kemarin kita membahas metode harga pokok pesanan. Oke, sebelum kita masuk di sini kita bahas dulu modul praktek akuntansi biaya pertemuan kedua. Ini jawaban pertemuan kedua, modul kedua. Jurnal nomor 1 pasti kalian sudah bisa ya. Ini jurnal pembelian bahan baku utama dan bahan penolong. Lawannya hutang dagang, berarti ini berhutang, belinya nggak cash. Kemudian jurnal keduanya juga kalian tidak ada masalah ya. Jurnal keduanya adalah pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Jadi jurnal debitnya BDB, barang dalam proses bahan baku. Kemudian yang bahan penolong dimasukin bahan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ingat, overhead ada dua, overhead dibebankan dan overhead pabrik sesungguhnya. Oke, berarti ini tidak masuk dalam biaya produksi ya. Kalau masuk dia BDP, namanya biaya dalam proses, biaya bahan baku sudah satu. Berarti tinggal dua lagi BDP-nya ya, tenaga kerja dan overhead ya. Ini BDP yang pertama ya. Kemudian jurnal yang ketiga adalah pemakaian biaya tenaga kerja, dimulai dengan pengakuan gaji dan upah ya. Gaji dan upah pada hutang gaji ya, hutang gaji belum dibayar berarti kan. Gaji dan upah lawannya hutang gaji dan upah. Nah, kemudian gaji dan upah ini didebet, kita pindahkan ke kredit ya. Berarti gaji dan upahnya sudah habis nih, 8.700, 8.100. Akun buku besar gaji dan upah sudah tidak ada, sudah ditutup. Debetnya yaitu gaji dan upah itu kita pretelin nih satu ya. Ada yang masuk BDP, biaya tenaga kerja langsung 2 juta. Nah, ini jadi biaya dalam proses yang kedua nih, BTK ya. Kemudian ada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sudah ada dua nih ya, 1 juta dan 900. Berarti sudah 1.900.000 ya. Kemudian umum dan biaya pemasaran. Kemudian hutang gajinya dibayar, ditutup ya, hutang gaji pada kas ya. Hutang gaji tadi dikredit, kita debet, berarti hutang buku besar hutang gaji sudah hilang, sudah dibayar pada kas. Nah, perhatikan yang keempat. Tadi BDP yang pertama sudah bahan baku, BDP yang kedua sudah tenaga kerja langsung. Ini BDP yang ketiga yaitu overhead pabrik. Yang dipergunakan adalah overhead yang dibebankan. Kemarin cara mencarinya sudah tahu kan? Ini persentasi dari biaya bahan baku atau biaya BTKL. Jadi yang sudah dibebankan sebesar 2.400.000. Nah, nama sudah dibebankan 2.400.000. Sementara BOP sesungguhnya sudah 1.900.000. Berarti masih untung nih ya. Kita bebankan 2.400.000. Ternyata BOP sesungguhnya baru 1.900.000. Kemudian ada biaya yang kemarin berbagai rekening yang dikredit ya. Penambahan biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit 2 juta. Terdiri dari apa saja? Overhead sesungguhnya ada depresiasi mesin dan seterusnya 2 juta. Berarti biaya overhead pabrik sesungguhnya sudah berapa? 2 juta tambah 1 juta tambah 900 ya, 3.900.000. Nah, ini jurnal ketiganya adalah menyelisihkan antara overhead pabrik dibebankan dan overhead pabrik sesungguhnya. Nah, tadi rupiahnya mana? Pakai yang paling terkecil. Oke. Begini cara menutupnya. Lihat, biaya overhead pabrik dibebankan 2.400.000, posisi pada di kredit ya, di kredit. Maka kalau kita selisihkan, berarti biaya overhead pabrik dibebankan pindah ke debit. Nah, ini kan pindah ke debit, biaya overhead pabrik dibebankan. Rupiahnya jangan kita lihat dulu ya. Kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya ini
ada di debit, berarti dia pindah ke kredit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, ambil angka yang paling kecil ya. Tadi kan dibebankan 2.400.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya kalau kita jumlah 3.900.000. Berarti yang terkecil kita pakai 2.400.000. Nominalnya masukin 2.400.000, 2.400.000. Oke. Biaya overhead pabrik dibebankan 2.400.000 kredit, ditutup ke debit 2.400.000, berarti buku besarnya habis ya kan. 2.400.000 dikurangin 2.400.000 habis kan. Nah, kalau biaya overhead pabrik sesungguhnya tadi totalnya yang di atas kita jumlah 3.900.000 ya kan di debit, sementara di kreditnya baru 2.400.000, berarti dikurangin masih ada 1.500.000 di debit ya kan, masih ada 1.500.000 di debit. Maka di bawahnya lagi biaya overhead pabrik tadi 1.500.000 masih ada di debit, kita pindahkan ke kredit, biaya overhead pabrik sesungguhnya 1.500.000, berarti kan debit 1.500.000 dikurangi 1.500.000 habis ya kan, buku besar overhead pabrik sesungguhnya sudah habis, kita tutup kan. Nah, kita tutup ke rekening selisih biaya overhead pabrik 1.500.000. Berarti ini apa? Salesnya rugi nih, dia jualnya kan, dibebankan ke produk hanya 2.400.000, sementara biaya sesungguhnya ada 3.900.000, berarti dia rugi nih. Nah, Pak, ini kan biaya overhead pabrik sesungguhnya sudah ditutup, dibebankannya sudah ditutup, lalu selisih biaya overhead pabriknya gimana? Ditutup nanti saat kita melakukan perhitungan laba rugi. Kan selisih overhead pabrik ada di debit, maka saat kita melakukan jurnal penutup, biaya overhead pabrik selisih biaya overhead pabriknya ini di debit pindah ke kredit. Debitnya apa, Pak? Debitnya ikhtisar laba rugi. Jadi kalau kita tutup ikhtisar laba rugi 1.500.000, debit kreditnya pada selisih biaya overhead pabrik, maka sudah ditutup selisih buku besar selisih biaya overhead pabrik sudah 0. Jadi selisih biaya overhead pabrik ditutupnya ke ikhtisar laba rugi. Oke, kita masuk ke jurnal kelima, mencatat harga pokok produk jadi. Oke, tadi ditambahkan yang di 3 kan, tadi debit semua kan, ditutup ke kredit semua 5 juta, 2 juta dan 1.400.000, dan inilah produk jadinya. Jadi biaya yang tadi kita dalam proses sudah menjadi produk jadi. Ini dibawa ke gudang siap dijual. Nah, nama akunnya masih persediaan produk jadi. Nah, ketika sudah dikirim dijual, maka produk jadinya ditutup, ini di debit pindah ke kredit 9.400.000. Ditutupnya kemana, Pak? Ke harga pokok penjualan 9.400.000. Nah, kemudian harga pokok penjualan ini ditutup lagi kemana? Ke ikhtisar laba rugi. Ini pindah ke kredit, jurnalnya menjadi ikhtisar laba rugi 9.400.000 pada harga pokok HPP 9.400.000. Jadi ikhtisar laba ruginya sudah ada 2 di debit tadi kan. Selisih laba rugi 1.500.000, kemudian HPP 9.400.000. Kemudian ketujuh, jurnal mencatat pendapatan penjualan produk. Nah, ini dijual secara kredit ya. Jadi utangnya piutang dagang pada penjualan. Nanti kalau sudah dibayar apa? Kas pada piutang dagang. Lalu penjualan gimana, Pak? Ditutupnya ke ikhtisar laba rugi, maka penjualannya pindah ke debit, kreditnya menjadi ikhtisar laba rugi. Jadi penjualan pada ikhtisar laba rugi. Nah, nanti tinggal kamu hitung kan, ikhtisar laba ruginya ada berapa. Tadi di kredit ikhtisar laba ruginya, ini di kreditnya ada 20 juta, debitnya ada 9.400.000 sama 1.500.000. Maka keuntungannya berapa tuh? 9.400.000 ditambah 1.500.000, 20 juta dikurang 9.400.000 dikurang 1.500.000. Nah, nanti ikhtisar laba rugi ditutupnya kemana? Ditutupnya ke laba ditahan. Jadi kan penjualannya masih ikhtisar laba ruginya 20 juta, gede kan, ditutupnya jadi ikhtisar laba rugi pada laba ditahan. Itu selisihnya. Oke, semoga paham ya. Harusnya kalian sudah semester akhir harus paham mengenai menjurnal. Oke, itu pembahasan modul praktek ke 2. Sekarang kita masuk ke slide ke 3.
Oke, pada pertemuan ini kita akan harga pokok proses. Oke, ini langsung saja ya. Ini ciri-cirinya ya. Yang dihasilkan untuk produk stok, barang setiap dijual, barangnya kualitasnya standar, karakteristik standar, kegiatan produksi dimulai dengan adanya perintah produksi. Berarti dimulainya saat ada perintah produksi. Kalau pesanan dimulainya sama, surat perintah produksi cuman berasal dari kalau ada pesanan masuk. Nah, ini juga hadisnya bulan ke bulan adalah sama. Kalau pesanan terputus putus. Nomor 1, kalau pesanan berdasarkan karakteristik pembeli. Kemudian karakteristik metode harga pokok proses. Pengumpulan biaya produksi dilakukan Departemen Produksi dan per periode akuntansi. Berarti dikumpulkannya bukan saat produk itu selesai produksi, tapi mengikuti siklus akuntansi. Tiap bulan akhir periode ditutup. Sementara kalau pesanan barang jadi sudah langsung ditutup ya, ditutup ke produk jadi. Perhitungan harga proses dihitung dengan membagi total. Nah, kalau ini langsung dibagi dengan biaya yang dikeluarkan dengan produk selesai. Kalau pada pesanan tidak ada produk dalam proses. Kalau pada metode proses ada produk dalam proses, artinya produk belum jadi ya, sudah akhir bulan tanggal 30 atau 31 sudah harus ditutup, tapi masih ada barang yang belum selesai yang ada di line produksi. Nah, itu adalah produk dalam proses. Kemudian penggolongan biaya produk langsung dan tidak langsung seringkali tidak diperlukan ya, nanti ribet yang ngitungnya, langsung saja dia biaya bahan baku semuanya dianggap. Unsur digolongkan dalam BOP adalah biaya produksi. Nah, ini perbedaan yang paling penting nih ya. Kalau dalam proses BOP-nya yang dipakai adalah BOP sesungguhnya ya. Sedangkan kalau yang pesanan itu dibebankan. Selanjutnya, metode harga pokok proses produksi diolah hanya dalam satu departemen. Nah, ini dalam proses itu ada yang satu departemen, satu line produksi langsung jadi, ada yang memerlukan tahapan lanjut, misalnya kayak lemari ini kan. Line produksi pertama adalah bentuk lemari kan, sudah jadi, dia masuk ke departemen kedua yaitu cat ya kan. Nah, di departemen kedua dicat, dirapihkan. Nah, setelah departemen kedua selesai, dia ada departemen ketiga lagi, misalnya di packing, dihalusin, di finishing ya. Nah, itu dia ada 3 departemen. Jadi pada metode proses ini bisa lebih dari satu departemen. Pada slide ketiga ini kita belajar dulu yang satu departemen. Nah, ini adalah bentuk laporan biaya produksi ya. Data produksi dimasukkan dalam proses, misalnya 100 ya, masuk 100. Kemudian produk ditransfer ke gudang atau departemen kedua, atau masih perlu pengolahan, misalnya 90, tadi 190, maka produk dalam prosesnya masih yang belum jadi adalah 10 tambah 90 100. Jadi totalnya harus 100, masuk 100. Akhirnya keluarnya harus 100, tapi 100 ini dalam bentuk produk jadi 90, produk dalam proses 10. Nah, kemudian ini biayanya ya, ini dalam rupiah bukan satuan unit. BBB-nya tadi 100 unit itu berapa rupiah, BTK-nya berapa rupiah, BOP-nya berapa rupiah. Kemudian, nah kalau pesanan kemarin harga biaya yang dikeluarkan langsung dibagi produk, sedangkan pada proses harus produknya kan ada 2, yang sudah jadi sama dalam proses. Oleh karena itu kita harus menghitung dulu yang namanya unit ekuivalen. Rumusnya mana? Nanti ada di slide selanjutnya. Nah, jadi harga per unitnya bukan biaya yang dikeluarkan dibagi unit, tapi mencari unit ekuivalen. Kenapa Pak? Karena ada produk jadi dan produk dalam proses. Produk akhirnya ada 2 ya. Nah, ini jadi dibagi 2. Ini ada yang ditransfer ke gudang atau departemen selanjutnya, produk jadi berapa. Kemudian ini yang dalam proses. Dia ada BBB, BTK, BOP di total. Nah, nanti produk jadi ditambah produk dalam proses, hasilnya adalah harus jumlah biaya produksi ya. Hasilnya harus sama dengan ini jumlah biaya produksi. Oke, semoga paham, ikuti pelan-pelan ya di review.
Nah, ini keterangan. Nah, ini keterangan yang tadi ya, unit ekuivalen rumusnya apa? Nah, unit ekuivalen sama dengan unit produk selesai ditambah unit dalam persediaan akhir. Jadi tadi 90 ditambah 10. Kemudian inilah tingkat persentase penyelesaiannya. Ini dari mana, Pak? Ntar ada di soal. Atau ini yang menentukan berarti apa? Manajer produksi atau mandornya ya yang menghitung harga per unitnya, total biaya dibagi unit ekuivalen, bukan dibagi produk jadi ya. Kalau pesanan dibagi produk jadi, total biaya dibagi unit ekuivalen. Nilai dalam prosesnya, nah, ini sama kali ini kalau per unit produk jadi, ini per unit dalam proses. Ini contoh soal. Nah, ini contoh ABC memproduksi satu departemen produksi. Ini hanya satu departemen, berarti selesai langsung masuk gudang. BBB 2.500, 3.500, 3.000. Jumlah produk jadi, ingat, jumlah produk jadi 100 dan produk dalam proses akhir 30 kilo. Berarti total produksinya dia masuknya ada 130 kilo. 130 kilo masuk, yang jadi produk jadi 100, yang jadi produk dalam proses 30. Totalnya 130. Jadi di proses ada 130. Nah, yang 30 kilo ini telah bahan bakunya sudah 100%. Kemudian tenaga kerjanya atau biaya konversinya ya, tenaga kerja dan BOP-nya baru 60%. Diminta hitung A B C D E. Oke, kita langsung masuk selanjutnya. Nah, ini kan tadi unit selesainya 100 kan, 100 ditambah produk tingkat penyelesaian. Tadi bahan baku ini bahan baku nih. Ini bahan baku sudah 100%. Nah, 100 produk jadi ditambah 100% dikali 30. Tadi produk dalam prosesnya ada 30, hasilnya 130. Nah, jadi unit ekuivalen bahan bakunya 130. Kemudian yang B, biaya konversi ya, tenaga kerja dan overhead pabrik. Tadi tingkat penyelesaiannya sama, 60%. Maka produk jadi 100 ditambah tingkat penyelesaiannya 60% dikali 30. Ini produk dalam proses hasilnya 118. Kemudian C, berapa harga pokok biaya bahan baku per unit? Berarti tadi totalnya biaya bahan baku ada 2.500 dibagi 130 unit ekuivalen kan, maka biaya per unitnya adalah 19,23 rupiah. Begitu juga dengan BTKL dan BOP, harga per unitnya sama 29,66. Kemudian besarnya harga pokok BOP, nah ini juga sama tadi ya, 118. Ini kan rupiahnya dibagi 118, BOP-nya 3.000 dibagi 118. Jadi harga per unitnya masing-masing dibagi 3 ya. Harga per unit bahan baku, harga per unit tenaga kerja tenaga BTK, harga per unit BOP. Kemudian ditambahkan 19,23, 29 ditambah 25. Nah, totalnya adalah harga per unit produk jadi tadi produk jadinya 100 dikalikan ini ketiga ini ya. Nah, dijadikan harga pokok per unit. Nah, di sini ada nggak? Oh, nggak dibahas ya. Jadi tadi produk jadinya 100, nilainya berapa? Ya udah 100 dikali harga pokok per unit. Ini 3 ditambahkan. Kemudian yang 30 ini nilainya berapa? Ya dikali 30 dikali masing-masing ya. Kalau bahan baku sudah 100 berarti 30 dikalikan 19,23. Kemudian yang itunya BTKM sama BOP-nya berapa? Ya berarti 30 dikali 60% dikali 19,23. Ini di sama ya. Yang ini ya. Nah, 30 dikali 29,66 dikali 60%. Kemudian kalau BOP-nya 30 dikali 25,42 dikali 60%. Oke, itu untuk produk dalam prosesnya. Jadi nanti di totalnya produk jadi
biaya produk jadi sama produk dalam proses harus sama dengan total ini semua ya. Total biaya yang dikeluarkan seperti dalam, nah ininya ya, dalam bentuk laporan biaya produksi ya. Ini adalah total biaya produksi misalnya 1 juta. Nah, jadi produk jadinya misalnya 1 juta, ini misalnya 1 juta, maka di sininya 1 juta, ini 900.000, produk dalam prosesnya 100.000, totalnya 1 juta. Oke, sampai di situ ya. Oh, ini masih ada lebih dari satu departemen. Nah, kalau yang tadi kan satu departemen, setelah selesai dia masuk gudang. Kalau ini dia masih masuk departemen kedua. Ininya masih sama, cuman yang di sininya nih produk jadinya adalah ditransfer ke departemen selanjutnya. Nah, nanti ini kita pelajari di slide ke pertemuan 4 ya. Ini kan bagian pertama, nanti ada bagian kedua. Hitungannya sama ya, masih total biaya dibagi unit valen, masih memakai unit valen. Cuma nanti kan karena dia di departemen kedua, maka awal prosesnya di biaya awal prosesnya itu sudah membawa biaya dari departemen pertama. Jadi biaya departemen pertama yang tadi produk jadi tuh kan, yang kuantiti 100 unit dikali harga pokok produksi ya. Nah, itu dibawa ke departemen kedua, sedangkan yang dalam proses masih ditinggal di departemen satu. Jadi kalau tadi departemen pertama inputnya 130 unit ya, masuk ke departemen kedua hanya 100 unit, karena yang 30 unit belum keluar. Yang 100 unit nilainya berapa nih di persediaan awal? Ya tadi 100 unit kali harga pokok produksi. Ini rumusnya sama. Ini jurnalnya ya, jurnal proses pertama sama ya, masih ya. Perbedaannya di mana Pak? Perbedaannya adalah di pencatatan BOP. Kalau pesanan tadi bukan berbagai rekening yang dikredit, tetapi BOP dibebankan. Kalau yang proses ini berbagai rekening yang dikredit adalah BOP sesungguhnya. Jadi BOP sesungguhnya jadi BDP BOP, sedangkan pada pesanan adalah BOP dibebankan. Oke, slide selanjutnya ini mencatat produk selesai atau ditransfer. Tadi kalau pada pesanan tidak ada ini ya, tidak ada yang nomor 5, persediaan dalam proses. Nggak ada kan kalau pesanan, karena semua jadi produk jadi. Oke, ini produk selesai, persediaan produk jadi ini bila satu departemen. Kalau dia masih perlu pengolahan lebih lanjut, maka debitnya bukan produk jadi tetapi BDB departemen selanjutnya. Jadi ini diopernya ke departemen selanjutnya. Jadi kalau dia dua departemen, yang dalam proses ini adalah BDB BBB departemen selanjutnya, karena ini akan menjadi input. Di sini adalah output departemen 1 akan menjadi input departemen kedua. Sedangkan yang 5 ini adalah akan menjadi persediaan awal di departemen 1 karena belum selesai. Jadi sudah ada persediaan awal sebesar produk dalam proses. Oke, nanti kalian kerjakan modul pertemuan ketiga ya. Kemudian kita lanjut membahas soal nomor 1, manakah yang merupakan karakteristik proses produksi. Nah, biasanya tips nih ya, kalau ada soal gini kalian tidak tahu jawabannya, pilih aja yang paling panjang ya. Nah, kita tes benar nggak yang paling panjang nih kan. Oh, ini C paling panjang. Kegiatan produksi dimulai dengan adanya perintah produksi yang berisi rencana produksi untuk jangka waktu tertentu. Ini dalam proses kan, benar kan. Kalau yang A spesifik pesanan, kebulan tidak sama berarti pesanan, selalu berubah, terputus-putus ya pesanan, berarti jawabannya benar kan C. Carilah yang paling panjang. Nomor 2, rumus untuk menghitung unit ekuivalen. Unit ekuivalen apa tadi rumusnya? Unit selesai ditambah unit dalam proses dikali persentase penyelesaian. Jawabannya adalah A, C, dan A. Nomor 3,
PT Jaya mengolah produknya melalui satu departemen. Nih, satu departemen yang punya data sebagai berikut. BBB 1.100.000, 1.400, 1.500. Produk jadinya 90 dalam proses 20. Berarti inputnya ada berapa? 90 tambah 20, berarti inputnya 110. Dari 110 yang masuk, selesai 90, 20, sisanya 20 produk dalam proses. Ditanyakan, berapa unit ekuivalen biaya bahan baku? Oke, unit ekuivalen rumusnya apa? Produk jadi 90 ditambah dalam proses 20 dikali tingkat penyelesaiannya BBB 100%, berarti 20 kali 100%, 20. Berarti 90 tambah 20, 110. Jawabannya B. Berapakah harga pokok per unit biaya bahan baku? Oh, biaya per unit. Berarti unit ekuivalennya berapa? Tadi 110. Semua BBB-nya berapa? 1100. Berarti 1100 dibagi 110. Nolnya coret 1, coret 1, 11 coret-coret 1. Nolnya masih ada 1, 10. Berarti 10. Tahu kan hitungnya ya? 1100 dibagi 110 kan, 0 coret-coret. Nah, nolnya masih ada 1. 11 coret-coret, 11 tinggal 1. 1 tambah 0 10, berarti 10. Kemudian nomor 5-nya. PT Jaya mengolah produknya melalui ini aja. PT Jaya mengolah produknya dalam satu departemen produksi bulan Agustus. Oke, jumlah 90, 20. Berapakah harga pokok per unit? Waduh, ini dipakai harga pokok per unit. Harus kalian hitung satu-satu kan. Tadi BBB 100% ya, berarti 90 tambah 20. 110 dibagi BBB-nya per unitnya berarti 10. Udah ketemu kan? Terus ekuivalen BTK berarti 90 ditambah 20 kali 50. 20 kali 50% 10. 90 tambah 10 100 kan, berarti 1400 dibagi 100, coret-coret 14 ya kan. Berarti BTK-nya 14, BOP-nya juga sama, ekuivalennya sama 100 kan, berarti 1500 bagi 100, nolnya coret-coret tinggal 15. Berarti berapa? 10 tambah 14 tambah 15. Jawabannya berapa? 39 ya. 14 tambah 15 29 tambah 10 39. Oke, semoga kalian paham. Seperti biasa, bila kalian lupa, silakan bertanya melalui diskusi WA group. Tapi sebelum bertanya, dibaca dulu, ditonton baik-baik ya, ditonton baik-baik. Kemudian soal modul latihan dibaca baik-baik. Setelah kalian cerna, setelah kalian pikir, baru kalian bertanya. Ingat, sebelum berkata-kata, utamakan berpikir dulu. Utamakan berpikir sebelum melakukan tindakan. Oke, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat belajar dengan menonton video ini. Semoga video ini cukup jelas. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam.